Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16 yang memimpin Kesultanan Islam Goa Talo. Ia menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia yang gigih melawan penjajah Belanda. Julukan Sultan Hasanuddin yang terkenal adalah Ayam Jantan dari Timur. Julukan tersebut disematkan kepada Sultan Hasanuddin karena perjuangannya yang tanpa lelah dan tidak pernah terpengaruh sedikitpun dengan ajakan Belanda. Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dikenal karena daya juangnya yang sangat tinggi, seperti menolak monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Peristiwa paling terkenal lainnya yang membawa nama Sultan Hasanuddin adalah Pertempuran Makassar. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631 di Goa. Beliau merupakan putra kedua dari Sultan Malikus Said, yakni Raja Goa ke-15 di Kesultanan Goa. Nama lahirnya adalah Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Ia memiliki saudara bernama Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Jene, Karaeng Bonto Majanang, dan Karaeng Tololo. Kesultanan Goa Talo berada di Sambaupu, Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Goa memeluk agama Islam pada tahun 1605 yang kemudian mendapatkan gelar Sultan Alauddin. Kesultanan Goa Talo dahulu adalah dua kerajaan yang bersatu. Selain itu, kesultanan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Kesultanan Goa Talo menjadi kerajaan yang memiliki armada kapal perang dan benteng. Rakyat Kesultanan Goa Talo hidup makmur karena perdagangan rempah-rempah. Daerah Goa juga menjadi pusat perdagangan di wilayah timur. Setelah Sultan Alauddin yang wafat pada tahun 1638, kepemimpinan Kesultanan Goa dilanjutkan oleh Muhammad Said 1639 sampai 1653 Masehi. Setelah Muhammad Said wafat, kemudian beliau digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Hasanuddin. Silsilah dari garis ayah. Sultan Hasanuddin adalah putra dari Raja Goa ke-15, yaitu Sultan Malik As-Said atau Malikus Said atau Muhammad Said, yang menikah dengan Isabe Tokmo Lakuntu. Sultan Malik As-Said memerintah pada tahun 1639 sampai 1653 Masehi. Sultan Malik As-Said atau Malikus Said atau Muhammad Said adalah putra dari Sultan Alauddin yang wafat pada tahun 1638. Sultan Alauddin merupakan raja ke-14 Goa dan raja pertama yang masuk agama Islam ketika memerintah. Alauddin dilahirkan dengan nama Imangerangi, gelar bangsawannya I Daeng Manrabeya. Setelah kekuasaan saudaranya, yakni Tunipasuluk, ditumbangkan, Imangerangi yang saat itu masih berusia 7 tahun diangkat menjadi Karaeng Goa oleh Tumabicara Buta, Makassar, Karaeng Matoaya. Datuk Ribandang, seorang pendakwah Minangkabau yang berasal dari Koto Tangah, mengislamkan Imangerangi pada tanggal 22 September tahun 1605. Semenjak itu, Imangerangi memimpin dengan gelar Sultan Alauddin. Pada masa pemerintahannya dan Karaeng Matoaya, Kesultanan Makassar melakukan ekspansi besar-besaran. Pada tanggal 10 Juni tahun 1639, Alauddin jatuh sakit ketika berada di Cikuang. 5 hari kemudian, ia meninggal di Somba Opu. Sultan Alauddin adalah putra dari Karaeng Tunijalok. Karaeng Tunijalok merupakan raja ke-12 Goa yang berkuasa dari tahun 1565 sampai 1590.
Karaeng Tuni Jalok lahir pada tahun 1545 di Somba Opu, Kesultanan Goa. Ia wafat di tahun 1590 di atas kapal lepas pantai. Nama lengkap Karaeng Tuni Jalok adalah Imanggorai Daeng Mameta yang menikah dengan Isambo Daeng Niaseng dengan gelar Karaeng Baine. Karaeng Tuni Jalok adalah putra dari Karaeng Tuni Bata. Karaeng Tuni Bata merupakan raja ke-11 Goa yang berkuasa selama 40 hari pada tahun 1565. Karaeng Tuni Bata lahir tahun 1517 dan wafat tahun 1565 dengan nama lengkap Itaji Barani Daeng Marompu. Tuni Bata tewas dalam sebuah penyerangan ke Bone. Setelah kematiannya, Karaeng atau penguasa Talot Tumananga Rimakkoayang mengangkat dirinya sebagai Tuma Bicara Buta atau penasehat kerajaan di Goa. Tumamenang Rimakkoayang menunjuk Tuni Jalok sebagai pengganti ayahnya. Pada masa pemerintahan Tuni Jalok ditandai dengan perdamaian yang diprakarsai olehnya, serta penguasa Bone dalam perjanjian Calepa. Tuni Jalok merupakan Raja Goa pertama yang memimpin bersandingan dengan Raja Talo sebagai penasehatnya. Tidak hanya itu, Tuni Jalok juga menikahi putri Tumenanga Rimakkoayang yang bernama Isambo Daeng Niaseng dengan gelar Karaeng Baine. Dari pernikahan mereka lahirlah Tuni Pasulu yang kelak menjadi penerusnya, yaitu Raja ke-13 Goa. Selain Tuni Pasulu, Tuni Jalok juga memiliki banyak keturunan dari beberapa istrinya. Salah satunya adalah Imangarangi yang nantinya menjadi Raja Muslim pertama di Goa. Karaeng Tuni Bata menjadi Raja ke-11 Goa menggantikan saudaranya, yaitu Tuni Palangga. Sebelumnya, Tuni Palangga sempat menyerang kerajaan Bone beberapa kali. Tetapi semua serangan ini gagal dan pada penyerangan yang terakhir, ia jatuh sakit dan kembali pulang ke Goa sebelum meninggal tak lama kemudian. Tuni Bata pun naik tahta menggantikannya. Karaeng Tuni Bata adalah putra dari Tumapa Krisik Kalona. Tumapa Krisik Kalona adalah seorang Karaeng atau penguasa Goa awal yang berkuasa dari sekitar tahun 1511 sampai akhir 1546. Dan penguasa pertama yang dideskripsikan secara mendetail dalam Lontara Paturioloang Goa. Ia mengenalkan catatan dan hukum tertulis kepada kerajaannya dan memulai perluasannya dengan menaklukkan dan menjalin hubungan dengan tetangga-tetangga Makassarnya. Ia juga dikenal karena melakukan reformasi internal yang meliputi pengenalan Sabanarak atau Kepala Pelabuhan, jabatan birokratik pertama di kerajaan tersebut. Di bawah kekuasaan putra-putranya dan keturunan lainnya pada abad ke-16, Goa meneruskan perluasannya dan reformasi dan kemudian menjadi kekuasaan menonjol di semenanjung Sulawesi Selatan. Tumapa Krisik Kalona adalah putra dari Batara Goa atau Karaeng Goa. Batara Goa adalah raja ke-7 Goa yang berkuasa pada abad ke-15. Batara Goa menikah dengan putri Raja Garasik dan memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama bernama Ipakere Tau, yang kemudian terkenal pula dengan gelarnya Tuni Jalo Rikpasuki. Yang kedua, seorang anak laki-laki yang bernama Baratana, yang kemudian mendapat gelar Karaeng Garasik. Dan yang ketiga, seorang anak perempuan yang bernama Karaenga Ribone. Siapa nama pribadi atau Arengri Kale Putri ini tidak diketahui. Setelah istri Batara Goa, yakni Putri Raja Garasik, meninggal dunia, maka Baginda kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama Irerasi dan memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama, seorang anak laki-laki
bernama Daeng Matanre Tumapak Risi Kalona. Siapa nama diri atau Areng Rikale putra raja ini tidak diketahui. Yang kedua, seorang anak perempuan yang diberi nama Karaenga Bakeboka. Setelah Batara Goa wafat, maka Baginda diberi nama atau gelar Anumerta Tumenanga Riparalkena, artinya orang beristirahat atau dimakamkan di halamannya. Baginda Batara Goa mewariskan tahta kerajaan Goa kepada anak Baginda yang bernama Ipakere Tau sebagai Raja Goa yang ke-8. Ipakere Tau ini terkenal pula dengan nama atau gelar Baginda Karaeng Tunijalok Ripasuki. Berapa lama Baginda Karaeng Tunijalok Ripasuki memerintah dan bagaimana keadaan kerajaan Goa di bawah pemerintahannya tidak banyak diketahui. Hanya disebutkan bahwa Baginda wafat karena diamuk dengan sebilah pasukik, yakni galah atau bambu yang runcing. Menurut ceritanya, Raja Goa yang ke-8 ini pada suatu waktu membuat malu seorang hambanya sedemikian rupa, sehingga hamba itu mata gelap lalu menikam Karaeng Tunijalok dengan sebilah pasukik. Setelah Karaeng Tunijalok Ripasukik meninggal, maka digantikan oleh Tumaparisi Kalona sebagai Raja ke-9 Goa. Batara Goa atau Karaeng Goa adalah putra dari Tuna Tangkalopi atau Haria Tarunaba atau Jaka Kretek yang menjadi Raja ke-6 Goa. Pada saat Tuna Tangkalopi berkuasa, terjadi perebutan kekuasaan di antara anak Tuna Tangkalopi. Dari perebutan kekuasaan tersebut, Batara Goa mengalahkan saudaranya yang bernama Karaeng Loerisero. Karaeng Loerisero kemudian mendirikan kerajaan di tempat yang sama bernama Kerajaan Talo. Pada tahun 1565, kedua kerajaan tersebut bersatu dengan adanya kebijakan Rua Karaeng Nesere atau dua raja dan satu rakyat, hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Tuna Tangkalopi adalah menantu dari Karampangri Goa, yakni Raja kelima Goa. Perlu diketahui bahwa Tunangkalopi atau Raden Jaka Kutik atau Haria Tarunaba adalah putra dari Brawijaya V, yakni Raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, memiliki 117 orang putra-putri dari beberapa istri dan banyak selir. Permaisuri maupun selir-selir itu kebanyakan adalah upeti dari kerajaan atau penguasa lain yang tunduk atau mengakui kekuatan Majapahit. Tentu saja jumlahnya banyak sekali mengingat luasnya wilayah Majapahit dan banyaknya negeri lain yang mengakui eksistensi Majapahit. Sebagai raja, tentu saja Sang Prabu tidak mungkin bisa menolak upeti atau persembahan yang cantik-cantik tersebut. Selain bisa mencederai persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain, juga tak baik menolak persembahan dari daerah-daerah tahlukan. Banyaknya putra-putri Sang Prabu tersebut, di sisi lain, bermanfaat melestarikan kekuasaan untuk wilayah kekuasaan yang begitu luas. Setelah dewasa, beberapa putra Brawijaya V diberi jabatan bupati atau adipati dan ditugaskan jadi penguasa di berbagai wilayah kekuasaan Majapahit. Raden Jaka Kutik atau Haria Tarunaba dijadikan Adipati Makassar yang kemudian menikah dengan Putri Goa dan menjadi Raja ke-6 Goa. Raden Jaka Kutik atau Haria Tarunaba adalah anak ke-9 dari 117 anak atau putra-putri Brawijaya V. Karampangri Goa adalah putra dari Ituniatabanri, yakni Raja ke-4 Goa. Ituniatabanri adalah putra dari Puangloe Lembang, yakni Raja ke-3 Goa.
Puang Loe Lembang adalah putra dari Tumasalangga Baraya, yakni raja kedua Goa. Tumasalangga Baraya adalah putra dari Tumanurung Baine, yakni seorang perempuan yang menjadi raja Goa pertama. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Sultan Hasanuddin bernama Isabe Tokmo Lakuntu. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin telah mempunyai jiwa kepemimpinan yang menonjol. Ia terkenal sebagai anak yang cerdas serta pandai berbisnis. Maka tidak heran jika relasinya sangat luas, bahkan hingga wilayah Makassar dan orang asing sekalipun. Ketika kecil, Sultan Hasanuddin menempuh pendidikan di Masjid Botoala dan sering diajak ayahnya mengikuti banyak pertemuan penting dalam kerajaan. Hal inilah yang membuat Sultan Hasanuddin banyak menyerap ilmu diplomasi serta strategi perang. Kemudian saat usianya 21 tahun, Sultan Hasanuddin menduduki tahta urusan pertahanan Goa. Bukan hanya dibimbing sang ayah, ia juga memperoleh pendidikan pemerintahan dari Karaeng Patingaloang, yaitu seorang mangku bumi Kesultanan Goa, juga merupakan guru dari Arung Palaka yang merupakan Raja Bone. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi Sultan ke-16 Kerajaan Goa dalam usia 24 tahun, yakni tahun 1655. Ia kala itu menggantikan ayahnya Sultan Malikus Said yang wafat. Kesultanan Goa menjadi jalur lintas perdagangan sekaligus pusat perhubungan. Jalur pelayaran ini menghubungkan perdagangan antara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin sebelumnya, Kerajaan Goa tetap berpendirian sama bahwa menolak keras monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC Belanda. Saat itu, Goa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai jalur perdagangan. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya. Ia memerintah Kerajaan Goa ketika Belanda yang diwakili VOC sedang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC Belanda sedang berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dan melihat Kerajaan Goa sebagai penghalang mereka. Orang Makassar dapat dengan leluasa ke Maluku untuk membeli rempah-rempah. Hal inilah yang menyebabkan Belanda tidak suka. Peperangan antara VOC dan kerajaan atau Kesultanan Goa, Sultan Hasanuddin, dimulai pada tahun 1660. Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pilman, Company berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi belum berhasil menundukkan Goa yang dikenal memiliki armada laut yang tangguh dan juga pertahanan yang kuat melalui benteng Somba Opu. Tak ada cara lain yang dapat ditempuh oleh Belanda selain menghancurkan kerajaan Goa yang dianggap mengganggu mereka. Di lain pihak, setelah Sultan Hasanuddin naik tahta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Kompeni Belanda. Salah satu pemberontak Sultan Hasanuddin adalah Arung Palaka. Arung Palaka berasal dari Kerajaan Bone yang memiliki hubungan kurang baik dengan Kesultanan Goa. Konflik antara dua kerajaan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh VOC. Peperangan antara VOC dan Kerajaan Goa dimulai pada tahun 1660. Saat itu, Belanda dibantu oleh Kerajaan Bone di bawah pimpinan Arung Palaka, yang merupakan kerajaan taklukan dari Kerajaan Goa. Namun, armada Kerajaan Goa yang masih sangat kuat membuat Kerajaan Goa tidak dapat ditaklukkan. Pada peperangan tersebut, Panglima Bone, Tobala, akhirnya tewas, tetapi Arung Palaka berhasil meloloskan diri, bahkan Kerajaan Goa mencarinya hingga ke Buton. Perang tersebut berakhir dengan perdamaian. Berbagai peperangan kemudian dilakukan perjanjian perdamaian. Akan tetapi, perjanjian damai tersebut tidak berlangsung lama
karena Raja Goa ini yang merasa dirugikan. Ia kemudian memerintahkan pasukannya menyerang dan merompak 2 kapal Belanda, yakni De Walvis dan Leeuwin. Belanda pun marah besar. Ternyata Arung Palaka telah berlayar melarikan diri dan menetap di Batavia saat menghindari kejaran kerajaan atau Kesultanan Goa pada tahun 1663. Kemudian ia bersama VOC berusaha menghancurkan kerajaan Goa yang ketika itu dipimpin oleh sang ayam jantan dari timur, yakni Sultan Hasanuddin. Maka terjadilah perang di tahun 1966 antara VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Janszoon Filmen dan Sultan Hasanuddin. VOC Belanda mengirimkan armada perangnya yang besar yang dipimpin oleh Cornelis Filmen. Ia dibantu oleh Kapiten Jonker dan pasukan bersenjatanya dari Maluku serta Arung Palaka, penguasa kerajaan Bone yang ketika itu mengirimkan 400 orang sehingga total pasukan berjumlah 1.000 orang yang diangkut 21 kapal perang bertolak dari Batavia menuju ke Sambauk Opu, ibu kota kerajaan Goa pada bulan November 1966. Dalam sejarahnya, perang besar tersebut melibatkan VOC yang dibantu oleh Arung Palaka dari Bone yang ingin mengepung Kesultanan Goa, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar, yakni dari tahun 1666 sampai 1669. Pertempuran yang berlangsung lama ini akhirnya membuat posisi Kesultanan Goa kian lemah. Inilah yang kemudian membuat Sultan Hasanuddin terpaksa melakukan perjanjian dengan VOC. Sultan Hasanuddin akhirnya sepakat untuk menandatangani perjanjian paling terkenal, yaitu Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Isi Perjanjian Bongaya yaitu yang pertama, Sultan Hasanuddin diwajibkan memberi kebebasan pada VOC untuk berdagang di kawasan Makassar dan Maluku. Yang kedua, VOC memegang monopoli perdagangan Indonesia bagian timur, terutama Makassar. Yang ketiga, kerajaan Bone yang diserang Sultan Hasanuddin dikembalikan pada Arung Palaka yang diangkat menjadi Raja Bone. Isi Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan posisi Kesultanan Goa ini membuat perlawanan terhadap penjajahan Belanda kembali muncul. Pada tanggal 12 April tahun 1668, Sultan Hasanuddin kembali melakukan serangan terhadap Belanda. Namun, karena Belanda sudah kuat, maka benteng Sombaopu yang merupakan pertahanan terakhir kerajaan Goa berhasil dikuasai Belanda, yang akhirnya membuat Sultan Hasanuddin mengakui kekuasaan Belanda. Walaupun begitu, hingga akhir hidupnya, Sultan Hasanuddin tetap tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ia kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan Goa dan wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama hidupnya, Sultan Hasanuddin memiliki 7 orang istri, yaitu yang pertama bernama Imami Daeng Sanging, Putri Mangkubumi Goa Karaeng, Patingaloang Sultan Mahmud. Yang kedua, Ipeta Daeng Nisali, Putri Karaeng Banyuwa Nyara Risan Robone. Yang ketiga, Ilokmok Dayang, istri yang berasal dari Tubatea. Yang keempat, Ilokmok Tobo atau Ihatijah. Yang kelima, Ibate Daeng Tomi Karaeng Pakbineang, Putri Karaeng Patingaloang Sultan Mahmud. Yang keenam, Idaeng Talele. Dan yang ketujuh, Imina Kare Nanang dari Pakbineang.
Dari istri yang pertama, memiliki seorang putra, namun masih kecil sudah meninggal dunia. Dari istri yang kedua, Sultan Hasanuddin memiliki 7 orang anak, yaitu yang pertama bernama Iman Jawakang, pada saat umur 7 tahun wafat. Yang kedua bernama Imam Padulung Daeng Matimung Karaeng Kampagaya atau Sultan Abdul Jalil Karaenga Risan Robone Tumamenanga Ri Lakiung yang menjadi Raja Goa ke-19. Yang ketiga bernama Imam Paosong Daeng Mangewai Karaeng BC Sultan Muhammad Ali Tumamenanga Ri Jakatara yang menjadi Raja Goa ke-18. Yang keempat bernama Isunggu Daeng Talebang Karaeng Langelok. Yang kelima bernama Isumaili yang pada saat berusia 7 tahun wafat. Yang keenam bernama Imakarurung Daeng Matulu Karaeng Agang Jeknek. Yang ketujuh bernama Isaena yang pada usia 7 tahun wafat. Dari istri yang ketiga, Sultan Hasanuddin memiliki 1 orang anak, yaitu bernama Iman Rurungan Karegapa Karaeng Mangali. Dari istri yang keempat, Sultan Hasanuddin memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama bernama Iman Niori Karetojeng Karaeng Galesong atau sebagai Karaeng Galesong 4. Yang kedua bernama Isapia Daeng Rikong. Yang ketiga bernama I Aduluk Daeng Mangale. Dan yang keempat bernama Irukia Daeng Mami. Dari istri yang kelima, Sultan Hasanuddin memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama bernama Ima Pasomba Daeng Uraga Sultan Amin Hamzah Tumamenang Ri Aluk yang menjadi Raja Goa ke-17. Yang kedua bernama I Amadaeng Arene yang pada saat usia 9 tahun meninggal dunia. Dari istri ke-6, Sultan Hasanuddin memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama bernama Ipatima Daeng Takontu, yang kedua bernama Iyalima Daeng Jipaleng. Dari istri yang ketujuh, Sultan Hasanuddin memiliki 1 orang anak perempuan, tetapi ketika masih kecil sudah meninggal dunia. Ketika Sultan Hasanuddin wafat, beliau digantikan oleh Imam Pasomba Daeng Ngaruga atau dikenal dengan Sultan Amir Hamzah yang menjadi Raja Goa ke-17 yang merupakan anak dari Sultan Hasanuddin dari istri kelima. Selain itu, anaknya bernama Sultan Muhammad Ali menjadi Raja ke-18 yang merupakan anak dari istri kedua. Dan Karaeng Galesong 4, yakni menjadi seorang laksamana angkatan laut Kesultanan Goa yang terus melakukan peperangan di laut melawan VOC, bahkan setelah perjanjian Bongaya pada tahun 1667 ditandatangani, yang merupakan anak dari istri keempat. Perjuangan melawan Belanda selanjutnya dilakukan oleh Karaeng Galesong yang berlayar hingga ke Jawa, membantu perlawanan dari Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten melawan Belanda. Untuk menghormati jasa-jasanya, pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin melalui SK Presiden RI nomor 087/TK tahun 1973. Nama Sultan Hasanuddin juga diabadikan sebagai nama bandar udara di Makassar, yakni Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Selain itu, namanya juga dipakai sebagai nama Universitas Negeri di Makassar, yakni Universitas Hasanuddin, dan menjadi nama jalan di berbagai daerah.
Demikianlah silsilah dan biografi Sultan Hasanuddin yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.